Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan sindrom nefrotik. Definisi sindrom nefrotik adalah status klinis yang ditandai dengan peningkatan permeabilitas membran glomerulus terhadap protein yang mengakibatkan kehilangan protein urinaris yang masif. Secara etiologis sindrom nefrotik dibedakan atas yang pertama primary renal disease, yang kedua secondary renal, yaitu ada 5: kelainan genetik, penyakit metabolik, penyakit autoimun, penyakit keganasan, dan penyakit infeksi. Patofisiologi: meningkatnya permeabilitas dinding kapiler glomerular akan berakibatkan pada hilangnya protein plasma dan kemudian akan terjadi proteinuria. Lanjutan dari proteinuria menyebabkan hipoalbuminemia. Yang kedua, menurutnya aliran darah ke renal. Ginjal akan melakukan kompensasi dengan merangsang produksi renin, angiotensin, dan peningkatan sekresi antidiuretik hormon ADH dan sekresi aldosteron yang kemudian terjadi retensi kalium dan air. Yang ketiga, terjadi peningkatan kolesterol dan trigliserida serum akibat dari peningkatan stimulus produksi lipoprotein karena penurunan plasma albumin dan penurunan onkotik plasma. Yang keempat, adanya hiperlipidemia juga akibat dari meningkatnya produksi lipoprotein dalam hati yang timbul oleh karena kompensasi hilangnya protein. Yang kelima, menurutnya respon imun karena sel imun tertekan kemungkinan disebabkan oleh karena hipoalbuminemia, hiperlipidemia, atau defisiensi zinc. Tanda dan gejala penyebab umum penyakit tidak diketahui akhir-akhir ini sering dianggap sebagai suatu bentuk penyakit autoimun. Umumnya dibagi menjadi 4 kelompok: sindroma nefrotik bawaan, sindroma nefrotik sekunder, sindroma nefrotik idiopati, dan glomerulosclerosis fokal segmental. Penata laksanaan medis. Pengobatan kortikosteroid yang diajukan International Cooperative Study of Kidney Disease in Children sebagai berikut. Bisa dibaca sendiri. Asuhan keperawatan yaitu ada pengkajian identitas klien, riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik. Diagnosa keperawatan yang pertama, kelebihan volume cairan, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, kerusakan integritas kulit, risiko infeksi. Intervensi diagnosa 1, kelebihan volume cairan berhubungan dengan kehilangan protein sekunder terhadap peningkatan permeabilitas sekunder. Kriteria hasil yaitu ada 4: penurunan edema, kadar protein darah meningkat, output urin adekuat 600-700 per hari, dan yang terakhir tekanan darah dan nadi dalam batas normal. Diagnosa 2, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia. Kriteria hasil nafsu makan baik, tidak terjadi hipotonemia, porsi makan yang dihidangkan dihabiskan, edema dan eksitus tidak ada. Diagnosa ketiga, kerusakan integritas kulit berhubungan dengan edema. Kriteria hasil menunjukkan perilaku untuk mencegah kerusakan kulit, turgor kulit bagus, dan yang terakhir edema tidak ada. Diagnosa 4, resiko infeksi berhubungan dengan kerusakan jaringan. Kriteria hasil tanda-tanda infeksi tidak ada, tanda vital dalam batas normal, ada perubahan perilaku keluarga dalam melakukan perawatan. Evaluasi. Hal-hal yang perlu dievaluasi dalam pemberian asuhan keperawatan berfokus pada kriteria hasil dari tiap-tiap masalah keperawatan dengan pedoman pembuatan swab pada masalah yang tidak terselesaikan atau teratasi sebagian. Kesimpulan, sindroma nefrotik adalah status klinis yang ditandai dengan peningkatan permeabilitas membran glomerulus terhadap protein yang mengakibatkan kehilangan protein urinaris yang masif. Penyebab umum penyakit tidak diketahui akhir-akhir ini sering dianggap sebagai suatu bentuk penyakit autoimun.
Jadi merupakan reaksi antigen antibodi, umumnya dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama sindroma nefrotik bawaan, yang kedua sindroma nefrotik sekunder, yang ketiga sindroma nefrotik idiopati, dan yang terakhir glomerulosclerosis fokal segmental. Terima kasih.